Pernah nggak sih kalian ngerasa kita ini sebenarnya generasi yang paling sibuk sepanjang sejarah? Coba deh diingat-ingat, sejak sekolah kita dituntut buat paham segalanya. Kita belajar lebih banyak materi, kita kerja lebih cepat lewat bantuan AI, kita melek teknologi sampai ke akar-akarnya, dan kita terpapar informasi 24 jam non-stop. Secara skill, kita ini monster. Tapi, ada satu momen yang rasanya kayak tamparan keras di pipi. Yaitu pas kita lagi sendirian, buka aplikasi M-Banking di akhir bulan, terus lihat saldo ATM yang angkanya cuma sisa 2 atau 3 digit di depan. Di situ rasanya pengen banget nangis kan? Bukan karena kita nggak kerja keras, tapi karena rasanya kerja keras kita kayak nguap gitu aja. Banyak pakar ekonomi mulai melabeli kita, Gen Z, sebagai the poorest generation, generasi paling miskin, atau lebih parahnya lagi, the generation that will never own a home. Generasi yang nggak bakal pernah bisa punya rumah sendiri. Coba kita bandingin sebentar sama zaman orang tua kita dulu. Di usia 25 atau 27 tahun, banyak dari mereka yang minimal udah bisa DP rumah. Sementara kita, buat beli rumah di pinggir kota aja sekarang harganya udah miliaran. Kenapa sih dunia jadi semahal ini buat kita? Apakah emang ini murni salah kita? Ingat nggak? Waktu kita kecil dulu, doktrin yang selalu ditanamkan ke telinga kita adalah belajar yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas bergengsi, ambil gelar sarjana, dan simsalabim, hidup kamu bakal terjamin. Kita semua percaya itu. Kita disuruh sekolah tinggi-tinggi, bahkan banyak orang tua kita yang rela jual aset atau kerja lembur bagai kuda supaya anaknya punya gelar di depan nama. Kita dijanjikan bahwa gelar sarjana adalah tiket emas menuju kelas menengah ke atas. Tapi nyatanya, begitu kita lulus dan lempar toga, kita baru sadar kalau kita baru saja masuk ke arena Hunger Games di dunia nyata. Kita masuk ke pasar kerja yang persaingannya gila-gilaan. Satu posisi entry level di perusahaan biasa saja bisa dilamar oleh ribuan orang. Dan yang paling bikin nyesek, begitu dapat kerja, gaji yang ditawarkan bisa bertahan hidup sampai akhir bulan aja udah sujud syukur. Dulu, di zaman om atau tante kita, punya gelar sarjana itu eksklusif banget. Kalau kamu lulusan S1, perusahaan bakal antre buat rekrut kamu dengan gaji yang sangat layak. Tapi sekarang, gelar sarjana itu cuman standar minimal. Mari kita bicara data biar nggak dikira cuman ngeluh. Biaya kuliah itu naik berkali-kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Tapi, banyak dari kita yang memulai karier dengan beban mental karena melihat tabungan orang tua yang sudah habis-habisan buat biaya kuliah kita. Atau lebih parahnya, banyak yang memulai hidup dengan hadiah, utang pendidikan, atau pinjol demi bisa bertahan selama kuliah. Sementara kita masih sibuk ngumpulin receh buat bayar kosan, harga tanah di luar sana naiknya udah kayak roket. Rasanya kayak kita lagi main game yang tingkat kesulitannya hard, tapi kita nggak dikasih senjata apa-apa. Jadi, masih mau bilang Gen Z miskin karena malas? Kayaknya sistemnya deh yang perlu kita pertanyakan. Nah, sekarang mari kita masuk ke topik yang paling sensitif, gaya hidup. Kalian pasti pernah dengar komentar kayak, gimana mau punya rumah kalau tiap hari beli kopi 50.000? Atau Gen Z miskin karena kebanyakan healing. Tapi, pernah nggak sih mereka mencoba melihat apa yang ada di balik itu semua? Ada sebuah istilah psikologi ekonomi yang lagi viral banget, namanya doom spending. Pernah dengar? Doom spending ini adalah fenomena di mana seseorang secara sadar menghabiskan uangnya buat barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin, cuman buat ngilangin stres karena ngerasa masa depan mereka itu suram atau nggak pasti. Bayangin kayak gini, kita lihat harga rumah di Jakarta atau kota besar lainnya udah nyentuh angka miliaran. Kita hitung-hitungan pakai gaji kita yang sekarang, dan hasilnya butuh waktu 50 tahun buat lunasin itu rumah kalau kita cuma nabung biasa. Akhirnya, otak kita yang udah capek sama tekanan kerja dan berita inflasi, ngambil jalan pintas. Otak kita bilang, halah, mau ditabung sekeras apapun juga nggak bakal kebeli itu rumah.
Mending uang 50.000 ini gue pakai buat beli kopi susu yang ada whipped creamnya hari ini, biar gue dapet dopamin, biar gue nggak stres-stres amat hari ini. Ini adalah mekanisme pertahanan diri, kita nyari instant gratification atau kebahagiaan instan, karena kebahagiaan jangka panjang seperti punya aset, tanah, atau tabungan hari tua, rasanya udah kayak mitos atau mimpi yang mustahil dicapai. Jadi, daripada ngejar mimpi yang nggak kelihatan ujungnya, mending kita beli kesenangan yang bisa kita pegang sekarang. Namun, pertanyaannya, apakah kita sepenuhnya salah? Secara logika finansial, mungkin iya, ini kurang bijak. Tapi secara kemanusiaan, apakah adil menyalahkan seseorang yang nyari sedikit hiburan di tengah sistem ekonomi yang bikin mereka sesak napas? Ini bukan sekadar soal nggak bisa ngatur duit, tapi soal tekanan mental yang tinggi. Kita hidup di era media sosial, di mana tiap kali kita scroll HP, kita dipaksa ngelihat standar hidup orang lain yang kayaknya mewah banget. Kita merasa harus tampil oke supaya tetap dihargai di lingkungan sosial kita. Jadi, doom spending ini sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari generasi yang ngerasa kalau kerja keras mereka nggak bakal pernah cukup buat beli masa depan yang stabil. Kita nggak cuma lagi boros, kita lagi berusaha bertahan hidup secara mental di tengah dunia yang makin lama makin mahal. Masalah rumah. Ini bukan cuma soal tempat berteduh, tapi ini adalah masalah paling krusial yang secara sistematis bikin generasi kita tetap miskin. Kalian pernah hitung-hitungan nggak? Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, kenaikan harga properti itu gila banget, bisa menyentuh angka 15-20% per tahun. Sekarang, coba bandingin sama kenaikan gaji kita. Paling banter berapa sih? 5%? 10% kalau lagi beruntung atau pindah kerja? Artinya apa? Artinya, setiap kali kita tidur dan bangun besok pagi, mimpi kita buat punya rumah sendiri itu makin menjauh. Dan disinilah banyak dari kita akhirnya terjebak dalam lubang hitam yang namanya ekonomi sewa. Coba kalian pikirin baik-baik, karena kita nggak mampu bayar DP rumah yang makin nggak masuk akal, atau nggak sanggup bayar cicilan KPR yang bunganya setinggi langit, akhirnya pilihan kita cuma satu, sewa. Kita bayar kosan, kita bayar kontrakan, atau kita sewa apartemen yang harganya tiap tahun naik terus. Tanpa kita sadari, setiap bulan kita ngeluarin jutaan rupiah cuma buat numpang tidur. Dan sedihnya, uang yang kita cari susah payah itu sebenarnya lagi dipakai buat bayarin cicilan rumah orang lain. Mereka makin kaya karena punya aset yang nilainya naik terus. Sementara kita nggak punya aset apa-apa. Begitu masa sewa habis, kita nggak punya sisa apapun kecuali tumpukan kwitansi pembayaran. Inilah yang dinamakan wealth gap atau jurang kekayaan yang makin lebar. Yang punya modal jadi makin kaya karena mereka punya aset, dan kita yang nggak punya modal dipaksa buat menyisihkan sebagian besar pendapatan kita cuman buat memperkaya mereka yang sudah punya aset. Kita jadi generasi tunawisma secara finansial meskipun kita punya pekerjaan tetap yang kelihatannya keren di LinkedIn. Dulu, rumah itu dianggap sebagai hak dasar manusia. Tapi buat Gen Z, rumah seolah-olah berubah jadi barang mewah yang cuma bisa dibeli sama mereka yang punya privilege warisan atau mereka yang masuk dalam kategori 1% orang terkaya. Kalau sistemnya terus begini, pertanyaannya adalah, di mana kita bakal tinggal 20 atau 30 tahun lagi? Apakah kita bakal jadi generasi pertama dalam sejarah modern yang selamanya harus numpang di tanah orang lain? Belum lagi, kita harus ngadepin musuh yang nggak kelihatan tapi ada di genggaman tangan kita 24 jam sehari. Tekanan media sosial. Pernah nggak kalian bangun pagi, niatnya cuma pengen cek jam, tapi malah berakhir scrolling Instagram atau TikTok selama 30 menit? Dan apa yang kalian lihat di sana? Kita disuguhin konten anak umur 22 tahun yang udah jadi founder startup, anak muda yang pamer dashboard, saldo kripto miliaran. Di momen itu, tanpa sadar kita langsung membandingkan halaman belakang kita yang berantakan dengan halaman depan mereka yang udah dipoles filter. Kita ngerasa gagal.
Kita ngerasa kalau di umur sekarang kita belum punya mobil mewah atau rumah estetik, berarti ada yang salah sama hidup kita. Padahal, ya mungkin aja itu cuma konten, atau mungkin mereka emang punya privilege yang nggak kita punya. Tapi algoritma nggak peduli soal itu. Algoritma cuma peduli gimana caranya bikin kita ngerasa kurang supaya kita terus-terusan scrolling. Dampak dari rasa gagal ini apa? Kita akhirnya maksa diri masuk ke jebakan hustle culture. Kita mikir, oh, mungkin gua kurang keras kerjanya. Akhirnya kita ambil side hustle sana-sini. Siang kerja kantoran, malam jadi freelancer, weekend jualan online. Kita bangga banget waktu bilang diri kita sibuk banget. Kita terobsesi jadi produktif sampai lupa caranya jadi manusia. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita sampai di titik burnout. Titik di mana mental kita ambiar, fisik kita tumbang. Dan ironisnya, teman-teman, uang tambahan yang kita cari susah payah lewat hustle culture itu seringkali habis lagi bukan buat investasi, tapi buat biaya berobat karena kena tipes, atau buat healing mental yang mahal demi nyembuhin stres akibat kerja terlalu keras tadi. Kalian ngerasa nggak, siklus ini tuh capek banget. Kita tetap di tempat yang sama, dengan saldo yang nggak seberapa, tapi dengan badan dan mental yang udah hancur-hancuran. Kita kehilangan waktu buat hobi, kehilangan waktu buat keluarga. Kita seolah-olah dilarang buat istirahat karena dunia bilang, kalau kamu istirahat, kamu bakal ketinggalan. Padahal, pertanyaannya, kita ini sebenarnya lagi balapan sama siapa sih? Dan garis finishnya itu ada di mana? Terus, apakah kita pasrah aja jadi generasi termiskin? Tentu enggak. Langkah pertama adalah sadar. Sadar kalau sistemnya emang lagi sulit, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita perlu mulai belajar literasi keuangan yang bener. Bukan cuma cara dapat uang, tapi cara muterin uang yang sedikit, itu supaya nggak habis dimakan inflasi. Kita juga harus mulai berani nentuin standar sukses versi kita sendiri, bukan versi Instagram. Gue tahu ini nggak mudah dan nggak ada solusi instan buat masalah sekompleks ini. Tapi paling nggak, kita bisa saling support satu sama lain. Nah, sekarang gue pengen denger pendapat kalian. Jujur ya, menurut kalian apa sih hal paling berat yang bikin kalian ngerasa susah buat nabung atau kaya di zaman sekarang? Apakah karena gaji yang kurang, harga barang yang selangit, atau godaan check out keranjang kuning? Coba tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi, siapa tahu ada teman-teman di sini yang punya tips atau pandangan lain yang bisa saling ngebantu. Jangan lupa like dan share video ini ke teman seperjuangan kalian,